Perkenalkan, saya Indi Vitasari, NIM 17025511010 dari program studi Sarjana Kedokteran Gigi dan Profesi Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Pada kali ini saya akan memperagakan teknik pencabutan pada gigi permanen. Video pencabutan gigi kali ini dilakukan pada elemen gigi 31 yang merupakan gigi insisifus sentral rahang bawah sebelah kiri. Jangan lupa gunakan APD berupa jas lab, handscoon, dan masker. Adapun alat dan bahan, yang pertama alat diagnostik berupa kaca mulut, sonde, ekskavator, dan pinset, serta nirbecken. Kemudian yang kedua ada cotton pellet dan tampon. Ketiga ada depen glass dan povidone iodid. Keempat ada sput injeksi 3 cc. Kelima ada larutan anestesi. Keenam anterior mandibular forceps. Ketujuh elevator atau bin. Dan kedelapan desmotom. Selanjutnya cara memegang alat yaitu forceps seperti yang terlihat pada gambar dan elevator seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian kita masuk ke posisi kerja, di mana operator berada di depan kanan dari pasien atau pada posisi jam 7 hingga 8. Selanjutnya adalah cara memasukkan larutan anestesi dari ampul ke siring. Kemudian patahkan kepala ampul, buka tutup siring, kemudian lalu balik ampul, dan masukkan larutan anestesi seperti ini. Pastikan tidak ada gelembung udara di dalam siring dengan menekan siring hingga keluar sedikit cairan anestesi. Kemudian tutup siring dan jangan menyentuh bagian jarumnya. Selanjutnya, lakukan anestesi pada gigi 31. Anestesi dilakukan pada posisi jam 7 hingga 8. Pertama, asepsis daerah kerja terlebih dahulu dengan menggunakan cotton pellet yang sudah berisi povidone iodin dan aplikasikan dengan menggunakan pinset. Kemudian, lakukan injeksi di mana titik suntikan berada pada lipatan mukolabial setinggi apeks akar gigi. Kemudian, lakukan aspirasi. Jika negatif, maka deponir cairan anestesi sebanyak 1,5 cc. Anestesi akan bekerja mengenai gigi, tulang alveolar, ligamen periodontal, dan gingiva labial. Untuk ekstraksi gigi, ditambah dengan injeksi di lingual sebanyak 0,5 cc mengenai gingiva lingual setinggi apeks gigi. Tunggu sekitar 2-5 menit hingga larutan anestesi bekerja. Sekarang kita masuk ke tahap ekstraksi gigi, di mana tangan kiri berguna untuk memfiksasi rahang, tulang alveolar, dan meningkatkan visibilitas dari operator. Pertama, pemisahan perlekatan jaringan lunak dari gigi yang akan dicabut menggunakan desmotoms. Setelah itu, luksasi gigi dengan elevator. Lalu adaptasikan forceps pada gigi. Kemudian luksasi gigi dengan menggunakan forceps, di mana insisifus sentral mandibula memiliki akar pipih yang sempit yang tidak terlalu kuat. Gigi ini memiliki satu akar dan melengkung di ujung akar. Gerakan ekstraksi umumnya dari arah labial ke lingual sampai gigi menjadi goyah, kemudian ditambah sedikit gerakan rotasi untuk mengekspansi tulang alveolar. Gigi dikeluarkan dari soket dari arah labio-insisal. Setelah itu, irigasi soket dengan menggunakan salin dan pastikan tidak ada debris maupun jaringan inflamasi yang tertinggal dalam soket.
Lakukan kompresi tulang alveolar dengan menekan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk untuk mengembalikan tulang alveolar yang telah terekspansi saat dilakukan ekstraksi. Raba permukaan soket, pastikan sudah tidak ada tulang yang tajam. Jika ada, maka bisa diratakan dengan menggunakan bone file. Kemudian, instruksikan pasien menggigit tampon. Setelah tahap ekstraksi selesai, selanjutnya adalah instruksi pasca pencabutan. Jadi yang pertama, instruksikan pasien untuk menggigit tampon selama 30 menit untuk menekan perdarahan. Jangan sering buka tutup mulut, dan kurangi bicara 2-3 jam setelah pencabutan. Dilarang merokok selama 12 jam atau lebih karena asap rokok dan nikotin dapat mengganggu proses penyembuhan luka. Selanjutnya, jangan minum menggunakan straw atau sedotan karena dapat terjadi tekanan. Lalu, minumlah obat analgesik dan jika perlu antibiotik bila terjadi infeksi. Lakukan diet lunak dan makan makanan dingin. Jangan terlalu banyak meludah. Tetap menjaga oral hygiene dengan sikat gigi namun tidak mengenai daerah pencabutan. Kompres dingin di 24 jam pertama pasca pencabutan untuk mengurangi pembengkakan. Kemudian kompres hangat 24 jam selanjutnya untuk membantu penyembuhan. Pasien harap hubungi dokter jika terjadi tanda-tanda infeksi, misalnya perdarahan dan pembengkakan yang tidak kunjung mereda. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.